ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل من خير الدنيا والآخرة إلا استجيب له صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat yang semoga kita senantiasa dianugerahkan ampunan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita taufik, inayah, hidayah, bahkan rahmat yang tidak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita, kabar gembira bagi mereka-mereka yang senantiasa memanfaatkan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja berpisah dengan hari Jumat di hari ini, dan kita tidak akan lagi bertemu dengan hari Jumat ini kecuali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari Jumat hari ini adalah hari yang dengannya kita akan berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat catatan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fi yaumil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu min khairid dunya wal akhirah illa istujiba lah." Sesungguhnya di hari Jumat terdapat satu saat yang jika seorang muslim berdiri salat meminta kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan berikan permintaannya. Inilah yang disebut oleh ulama dengan sa'atul ijabah, saat di mana doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sembunyikan sa'atul ijabah di hari Jumat. Dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Wahab bin Munabbih, seorang Yahudi yang masuk Islam dari kalangan tabi'in, termasuk mukhadram, artinya orang yang semasa dengan baginda Nabi SAW, tapi belum sempat berjumpa dengan beliau. Tak dia masuk Islam. Kemudian Sayyidina Abu
Semasa itu pula lah malaikat akan mendoakan kepada orang yang duduk di tempat dia salat sampai nanti waktu salat berikutnya. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah bukakan pintu taubat kepadanya. Dan itu terus dilakukan oleh malaikat sampai orang itu berhadas atau sampai ia menyakiti orang lain. Selagi tidak berhadas, selagi tidak menyakiti orang lain, semasa itu pula lah para malaikat terus mendoakan kita. Hadis Nabi SAW tidak menjelaskan aktiviti apa yang kita lakukan semasa itu. Semasa setakat duduk di dalam masjid menanti waktu sholat, Nabi katakan mendapatkan pahala sholat. Fahuwa fi sholat, dihukumkan seperti orang yang sedang sholat. Jadi kalau Nabi SAW menyatakan bahwa saat ijabah di hari Jumat, kemudian ada dalam catatan kitab Taurat waktu itu adalah selepas sholat Asyar, Nabi SAW menjelaskan orang yang duduk menanti waktu sholat dia terhukumkan seperti orang yang sholat, karena setelah sholat Asar tidak lagi ada sholat. Ini anugerah pertama yang Allah anugerahkan kepada kita pada hari Jumat. Apakah lagi ketika kita selesai dengan hari Jumat kita dan masuk waktu maghrib dengan dikumandangkannya azan maghrib dengan terbenamnya matahari, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa terbenamnya matahari itu mengingatkan kepada orang yang mendapatkan anugerah ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditenggelamkan pula dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma gharabat syamsu yaumin illa gharabat ma'aha dhunubuhum. Tidaklah terbenam matahari di hari itu melainkan Allah menenggelamkan dosa-dosa mereka kepadanya. Maka sepatutnya kita sambut terbenamnya matahari dengan sukacita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang mulia ini ampuni dosa-dosa kita. Allah hapus catatan keburukan kita, diganti dengan catatan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan bahwa setiap muslim memiliki dua pintu gerbang, dua pintu besar. Dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan, "Man min muslimin illa wa lahu babani, babun yanzilu minhu rizquhu wa babun yas'adu minhu amaluhu, fa idza mata bakaya alaihi." Tidaklah seorang mukmin melainkan ia memiliki dua pintu gerbang. Pintu gerbang pertama yang darinya turun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui pintu gerbang itu. Pintu gerbang kedua yang darinya catatan amal kebaikan ia naik dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang mukmin meninggal dunia, dua pintu gerbang itu akan ikut menangisi kepergiannya. Pintu gerbang amal menangis karena tidak lagi ada catatan amal kebaikan yang naik dilaporkan kehadiran Allah melalui pintu itu. Pintu rezeki juga menangis karena tidak lagi ada rezeki yang Allah turunkan kepada sang mukmin di dunia karena ia telah meninggal dunia. Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita, apakah pernah terhenti nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Melalui pintu gerbang nikmat terus Allah turunkan nikmatnya kepada kita selagi kita masih ada di alam dunia. Maka sepatutnya pula lah pintu gerbang amal kebaikan pun juga tidak pernah kosong naik dilaporkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pintu gerbang inilah yang akan menangis tatkala seorang mukmin meninggal dunia. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah. Keuntungan yang kedua, saat kita datang untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis, salatul jamaati tafdhulu salatal fardhi bi 25 darajah. Dalam riwayat lain di 27 darajah. Salat berjamaah mengungguli salat sendirian dengan 25 derajat. Dalam redaksi riwayat hadis yang lain 27 derajat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Muqaddimah Fathul Bari beliau menjelaskan 27 derajat itu
Beliau kutip beberapa hadis untuk menjelaskan satu persatu dari 27 derajat ini, yang masing-masing cukuplah untuk dijadikan sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang datang untuk melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid ini. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imam wal-dhalin faqulu amin, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Jika seorang imam mengucapkan wal-dhalin, maka kalian mengucapkan amin. Tidaklah bersamaan amin kalian dengan amin malaikat, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu tak terkira berapa banyak dosa kita. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertasbih setiap hari 12.000 kali dengan jumlah bilangan biji korma yang beliau makan. Dikumpulkan dari 12.000 biji korma, dan dari 12.000 biji korma ini beliau tidak tidur setiap hari kecuali setelah beliau berzikir dengan 12.000 kali. Tatkala beliau ditanya, kenapa sebanyak itu Tuhan bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Zalika ka'adami dzunubi fil yawm." Itu seumpama jumlah dosaku dalam satu hari. Dalam satu hari tidak kurang 12.000 dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghapus dosa-dosa itu, aku tidak akan memejamkan mata, tidak akan pergi tidur kecuali setelah aku bertasbih sebanyak 12.000 kali. Ini sahabat Nabi yang senantiasa sholat di belakang baginda Nabi, yang senantiasa ikut bergabung dengan tentara kaum muslimin bersama dengan baginda Nabi, yang setiap saat mata mereka melihat, memandang kepada wajah baginda Nabi, yang setiap saat kalimat yang mereka dengar dengan telinga mereka adalah hadis-hadis baginda Nabi, yang setiap saat mereka temui dalam keseharian mereka adalah baginda Nabi. Tapi dia mengatakan jumlah dosa itu kepada Allah dalam satu hari tidak kurang 12.000 kali. Itulah mengapa aku bertasbih kepada Allah dalam sehari 12.000 kali. Tatkala ajal sedang menjemput Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau menangis saat itu. Kerabat, sahabat, famili datang kemudian bertanya, "Ya Abu Hurairah, setelah sekian lama bersahabat dengan baginda Nabi, setelah sekian banyak hadis yang kau riwayatkan dari baginda Nabi, kenapa tatkala ajal akan datang menjemput justru tangisan yang kami lihat, justru tetesan air mata yang kami saksikan?" Beliau menjawab, "Bu'dus safar wa qillatuz zad." Karena jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh setelah kematian, sedangkan bekal yang aku bawa amat sangat sedikit. Ini bekal seorang sahabat Nabi yang bertasbih setiap hari 12.000 kali. Beliau katakan amat sangat sedikit bekal yang aku bawa untuk menghadap Allah, akan tetapi perjalanan untuk menuju Allah sungguh sangat panjang. Ini cara para sahabat Nabi SAW di satu sisi untuk bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain mereka ingin bersih saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka-mereka yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak tergoda oleh dosa dan maksiat, mereka yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun akan senang berjumpa dengannya.
Sebaliknya seorang kafir, seorang asi, seorang fajir, tatkala ajal menjemput Allah perlihatkan tempatnya di neraka, maka ia pun tidak ingin segera berjumpa dengan Allah. Allah pun juga tidak ingin berjumpa dengannya. Ini makna hadis yang diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan pemahamannya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Yang kedua, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita ada di dalam masjid melaksanakan salat berjamaah, sufyan pada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil ula." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang salat di saf yang pertama. Faidah ini, fadilah ini tidak didapat oleh mereka yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan para malaikatnya berselawat. Selawat dari Allah artinya maghfirah, ampunan. Selawat dari para malaikat artinya doa kebajikan. Terus senantiasa Allah sampaikan kepada orang yang menjaga untuk senantiasa ada di saf yang pertama. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, beliau tergolong kibarut tabi'in karena berjumpa dengan tidak kurang 200 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma shallaitu khalfa dhahri rajulin mundu 50 sana." Sejak 50 tahun aku tidak pernah salat di belakang punggung seseorang. Artinya, tatkala ia salat ia senantiasa ada di saf yang pertama. Berapa lama? Selama 50 tahun. Beliau katakan, "Shallaitu as-subha bi wudu'i isya 40 sana." Aku salat subuh dengan wudu yang aku lakukan pada waktu salat isya selama 40 tahun. 40 tahun beliau senantiasa salat subuh dengan menggunakan wudu yang beliau lakukan karena melaksanakan salat isya. Salat isya di awal waktu beliau jaga tidak tidur sampai masuk waktu subuh, sehingga tatkala melaksanakan salat subuh beliau belum lagi batal wudunya, sehingga salat subuh menggunakan wudu salat isya selama 40 tahun. Yang ini dengan tasbih 12 ribunya, yang ini dengan salat tidak pernah ada di saf kedua selama 50 tahun, yang ini salat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan khatamal Qur'an fi rak'ah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat sunnah. Ketika Sayyidina Utsman dikepung, ditawar oleh orang-orang yang ingin menyakiti beliau. Kemudian ada yang datang lalu memukul wajah Sayyidina Utsman. Istri beliau mengatakan, "Akan dikepung juga khatam Al-Quran fi rak'ah." Apakah sampai hati engkau memukul wajah seseorang yang senantiasa mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat salat sunnah? Siapa Anda berani memukul wajah seseorang yang senantiasa salat satu rakaat dengan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat? Ini perlombaan di antara para sahabat. Yang ini dengan zikirnya, yang ini dengan salat sekaligus dengan khatam Qurannya. Dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat sunnahnya selain Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat sunnahnya. Ini bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Dulu saja belum tentu kita bisa hafal Quran dalam satu masa. Sayyidina Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam sirah beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian setelah sampai di dalam Ka'bah, apa yang dilakukan? Kalau kita ada di dalam Ka'bah, kita semua ambil gambar. Foto sana, foto sini, gambar sana, gambar sini. Beliau sholat 2 rakaat dan dalam 2 rakaat sholat sunnahnya beliau hafalkan Al-Quran. Itu keberuntungan yang luar biasa. Kegembiraan yang tidak terkira, dapat masuk ke dalam Ka'bah dan dapat memanfaatkan masa di dalam Ka'bah untuk menghafalkan Al-Quran dalam 2 rakaat.
Kenapa? Di dalam sholat hadis Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala yang dihukumkan oleh ulama hadis sebagai hadis marfu, bahwa pahala membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebajikan itu jika kita membacanya dalam keadaan di luar sholat dan dalam keadaan tidak berwudu. Akan tetapi jika seseorang membacanya dalam keadaan berwudu, maka pahalanya bukan lagi 1/10, tapi 1/30. Dan kemudian jika bukan saja dia dalam keadaan berwudu, tapi ia membacanya di dalam sholat, maka pahalanya bukan lagi 1 huruf 30 kebaikan, tapi 1 huruf 40 kebajikan. Ini hadis yang dicontohkan oleh ulama hadis sebagai hadis marfu, karena walaupun ucapan Sayyidina Ali tapi berbicara tentang pahala. Seorang manusia tidak ada yang mengetahui kadar pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia berbicara tentang pahala 1/10, 1/30, 1/40, maknanya dia mendengar maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah perkara tauqifi, perkara yang tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali melalui wahyu dan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berjalan di satu kampung. Kemudian orang kampung terdengar berkata, "Ada Abu Hanifah alladhi ahyal laila kullah." Ini adalah Abu Hanifah, orang yang senantiasa menghidupkan sepanjang malamnya. Tidak pernah tidur sepanjang malam. Padahal saat itu Abu Hanifah belum pernah melaksanakan ibadah sepanjang malam. Beliau hanya menghidupkan setengah malam saja, setengahnya lagi berehat. Tapi orang-orang kampung menyangka beliau menghidupkan sepanjang malamnya. Mendengar pernyataan dari orang kampung tadi, sejak malam itu beliau tidak lagi pernah berehat di waktu malam, agar yang disangka oleh orang bersamaan dengan apa yang beliau lakukan. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Itu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Kalau mereka menyangka aku menghidupkan sepanjang malam, padahal aku belum menghidupkan sepanjang malam, sejak malam ini aku akan menghidupkan sepanjang malam. Maka diriwayatkan Abu Hanifah salat subuh menggunakan wudu isya selama 40 tahun. Sejak orang kampung cakap macam itu, dikatakan orang ini sholat sepanjang malam, dia tidak pernah lagi tidur. Ini ulama dengan fatwanya, dengan ilmunya, tapi di waktu yang sama juga mencontohkan dengan amalnya. Jadi sejak sahabat Nabi SAW kemudian diikuti oleh para tabi'in, kemudian diikuti pula oleh generasi sesudahnya atba'i tabi'in. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan yusalli fil yawmi al-faraqah. Beliau senantiasa salat dalam satu hari 1000 rakaat. Siapa beliau? Putra Sayyidina Husain, yang dapat garanti, dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahlul bait. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul bait. Tapi di waktu yang sama beliau contohkan bahwa ahlul bait itu lebih aula, lebih utama untuk lebih dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau meninggal dunia, kemudian jasadnya dimandikan, dia punya punggung ini hitam. Rupa-rupanya semasa dia hidup, dia senantiasa memikul makanan untuk para janda. Tidak kurang 40 rumah janda yang ada di kota Madinah itu berhenti mendapatkan bantuan sepanjang malam setelah kematian Imam Ali Zainal Abidin. Kata mereka, setiap malam ada orang yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tatkala pintu dibukakan, orangnya sudah tidak ada, tapi makanan sudah tersedia. Dan itu setiap malam. Kami tidak tahu siapa yang memberi itu sampai tatkala malam wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, dan setelah itu tidak lagi ada orang yang mengetuk pintu kami membawakan makanan kepada kami. Padahal selama ini kami menyangka beliau itu pelit, beliau itu kedekut, beliau itu tak pernah bersedekah. Rupa-rupanya yang bersedekah kepada 40 janda yang ada di kota Madinah, orangnya adalah Imam Ali Zainal Abidin, tanpa diketahui selama ini.
riwayat terbanyak yang sampai kepada kita jumlah bilangan sholat sunnah yang dilakukan oleh para salaf adalah sholat yang Ali Zainal Abidin 1000 rakaat dalam setiap hari. Maka beliau diberi gelar as-sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, amal, sedekah itu senantiasa terkait satu dengan yang lain. Tidak pernah terputus. Tidak hanya diriwayatkan ilmu yang banyak, tapi di waktu yang sama juga bisa diceritakan amal yang banyak. Bukan tidak setakat ibadah yang banyak, tapi juga diceritakan sedekah mereka yang tidak terkira. Ini pada saat menyikapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak bekal di akhirat, untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Junaid al-Baghdadi yang diberi gelar Imam Sayyidul Ta'ifah, pemimpin para ulama dan asuli. Beliau pernah dimimpikan oleh muridnya setelah meninggal dunia, bagaimana keadaan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa saya. Apakah dengan banyaknya ilmu yang Tuhan sampaikan? Apakah dengan banyaknya maklumat yang Tuhan kongsikan? Dia katakan la yanfa'una illa ruqai'atin kunna nusalliha 'inda sahar. Tidak banyak yang bermanfaat dari ilmu-ilmu tadi kecuali beberapa rakaat yang senantiasa kami jaga dan kami laksanakan di waktu sahur. Sebelum masuk waktu subuh di sepertiga malam terakhir, beberapa rakaat yang kami laksanakan itulah yang memberi manfaat kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin adalah jemaah yang dimuliakan Allah. Hadirin adalah jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian generasi berikutnya mengikuti hal yang sama. Diriwayatkan Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir 3 bersaudara. Muhammad, Abu Bakar dengan Umar. Muhammad bin Munkadir, Abu Bakar bin Munkadir dengan Umar bin Munkadir. Yang paling kecil ini Umar bin Munkadir diriwayatkan sholatnya paling sedikit di antara 3 bersaudara. Yang paling sedikit berapa jumlah rakaatnya? 750 rakaat dalam setiap hari. Dikatakan di antara 3 bersaudara dia yang paling sedikit sholat sunnahnya. Yang paling sedikit pun 750 rakaat. Al-Imam Al-Munkadir, orang tua beliau pada masa datang kepada Sayyidatina Aisyah, karena beliau memiliki hubungan persaudaraan dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Al-Munkadir, "Ya Munkadir, ada tazawwaj? Tidakkah kamu ingin menikah?" Beliau mengatakan, "La ya'tini mal, aku tidak memiliki harta untuk menikah." Kata Sayyidatina Aisyah, "Kalau datang kepadaku 10.000 dirham, aku akan berikan semuanya kepadamu untuk kamu menikah." Al-Munkadir pun pulang. Tidak lama sesudahnya datang utusan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan membawa 10.000 dirham sebagai hadiah kepada istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari istri baginda Nabi itu diberi hadiah 10.000 dirham.